Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan ujian akhir semester telaah kurikulum yang disusun oleh saya sendiri, Yoga Alfarizi, NIM 2020 34020. Saya dari kelas PBSIA semester 3. Yang pertama, istilah kurikulum menunjukkan beberapa dimensi pengertian yang setiap dimensi memiliki saling hubung satu dengan lainnya. Menurut saudara, kurikulum baru yang digagas pemerintah dan akan dilaksanakan mulai tahun 2022 sesuai dengan pengertian kurikulum yang disampaikan oleh siapa? Jelaskan nama ahli dan disertai dengan kutipannya. Menurut saya, kurikulum baru pada 2022 yaitu kurikulum menurut BEUKAM. Karena menurut BEUKAM, mata pelajaran yang diajarkan kepada peserta didik melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta rencana pendidikan atau perencanaan pelaksanaan rencana yang disetujui. Selanjutnya, kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kehidupan yang strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Menurut saudara, landasan apa yang digunakan dalam pengembangan Protified Kurikulum 2022? Menurut saya, landasan yang digunakan dalam pengembangan prototipe kurikulum 2022 yaitu landasan filosofis pendidikan idealisme dan landasan filosofis pendidikan nasional. Karena dari kedua landasan tersebut, menurut saya dapat menjadi acuan sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2022 yang akan datang. Dan selanjutnya ada soal kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen tertentu. Sistem-sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Komponen kurikulum apa saja yang tersurat atau tersirat dalam pengembangan prototipe kurikulum 2022? Di sini yang pertama ada komponen tujuan termasuk komponen tersurat. Komponen ini berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai, seperti pada kurikulum 2022 yang mengharapkan agar siswa dapat mengembangkan karakter pelajar. Kedua, komponen isi termasuk komponen tersurat. Karena komponen ini berkaitan dengan pengalaman belajar apa yang harus diberikan kepada siswa. Ketiga, komponen strategi termasuk komponen tersirat. Karena berkaitan dengan bagaimana kurikulum akan diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan dan bagaimana strategi pembelajaran yang harus dipilih. Keempat, komponen evaluasi termasuk komponen tersirat karena komponen ini mengukur sejauh mana keberhasilan kurikulum yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, banyak ahli yang menyampaikan model pengembangan kurikulum. Menurut saudara, rencana penerapan pengembangan kurikulum yang disampaikan siapa? Jelaskan nama ahli dan desain modelnya. Menurut saya, model pengembangan kurikulum yang digunakan pada penerapan kurikulum 2022 yaitu model Rep-Taylor yang diungkapkan oleh Taylor 1949 dengan desain modelnya sebagai berikut. Di antaranya ada objektif, pengalaman pembelajaran, menyusun pengalaman pembelajaran untuk pengajaran, dan penilaian.
Selanjutnya ada soal setiap perubahan kurikulum pasti didasarkan atas hasil evaluasi. Sudahlah pemerintah melakukan tahap evaluasi kurikulum sebelum mengembangkan kurikulum baru. Menurut saudara, evaluasi yang manakah yang dipilih dalam kebijakan pengembangan kurikulum 2022? Menurut saya, pemerintah pastinya sudah melakukan beberapa tahap evaluasi dalam perubahan kurikulum. Tahap evaluasi yang dipilih pemerintah untuk perubahan kurikulum 2022 menurut saya yaitu tahap evaluasi pada illumination. Karena dalam tahap evaluasi illumination lebih bersangkut paut terhadap adanya kurikulum 2022, yaitu sebagai perkembangan hasil belajar dan lebih didasarkan oleh pertimbangan untuk hasilnya sebagai suatu penyempurnaan program. 6. Berdasarkan jawaban nomor 1 sampai dengan 5, jelaskan perbedaan mendasar K13 dengan prototipe K22. Jawaban ditulis dalam tabel. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kurikulum 2013. Dalam kurikulum K13, yang pertama, kurikulum K13 adalah kurikulum berbasis karakter dan kompetensi. Kedua, untuk level TK, pendekatan pembelajaran awalnya berbasis tema. Untuk level SMP, pembelajaran informatika menjadi mapel pilihan. Untuk prototipe 2022, yang pertama, prototipe 2022 adalah kurikulum baru yang bisa menjadi pilihan bagi sekolah untuk diterapkan pada tahun 2022. Sedangkan dalam prototipe menjadi buku literasi. Yang ketiga, sedangkan dalam prototipe mapel informatika sebagai mapel wajib. Selanjutnya, buatlah simpulan mengapa pemerintah perlu mengembangkan prototipe K22. Menurut saya, karena dengan adanya kurikulum prototipe ini diharapkan bisa mendorong pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik dan memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe ini sebagai opsi tambahan bagi suatu pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024 sebelum adanya evaluasi kurikulum nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.